Berbadan besar, tegap, dan terlihat sangar. Itulah sosok seorang bodyguard yang bertugas memberi pengamanan. Tak dapat dipungkiri, bodyguard dan public figure khususnya artis sudah menjadi hal lazim dan sangat dibutuhkan. Bahkan jasa pengamanan ini telah dikenal ribuan tahun baik di dalam lingkungan kerajaan atau keluarga kaya raya di masa lalu. Konsep bodyguard telah tercatat dalam sejarah kerajaan Yunani kuno pada tahun 356 sebelum Masehi, yaitu pada masa kepemimpinan Alexander Agung. Kerajaan Yunani kuno tercatat sudah memiliki somatophylaks. Dalam bahasa Inggris, somatophylaks diartikan bodyguard. Sesuai dengan namanya, tugas somatophylaks adalah sebagai pelindung pribadi dan selanjutnya disusul oleh kerajaan lain. Seiring perkembangan zaman, jasa bodyguard semakin populer bahkan sangat dibutuhkan oleh orang-orang penting dan terkenal. Sederet nama artis luar negeri tercatat memiliki bodyguard. Tak hanya bertugas melindungi artis dari orang jahat, sang pengawal juga pasang badan menghadapi paparazzi maupun fans fanatik. Selain memiliki tubuh kekar dan pandai bela diri, beberapa di antaranya bahkan menarik perhatian masyarakat karena berwajah tampan. Mereka adalah bodyguard Justin Bieber, bodyguard Adele, bodyguard Jennifer Lawrence, bodyguard Lady Gaga, bodyguard Katy Perry, bodyguard Selena Gomez, dan terakhir adalah bodyguard Britney Spears. Bahkan dari dalam negeri tercatat ada nama Agnes Mo yang juga pernah memiliki pengawal tampan. Berkat kegantengannya, kesan sangar sang bodyguard pun sedikit hilang, tergeser pesona penyejuk mata. Sebagai public figure, jasa pengawalan bodyguard terbilang penting, namun tak semua orang tenar nyaman dengan jasa tersebut. Ada yang mau, ada juga yang tidak. Lantas, seperti apa komentar para selebritis negeri menyikapi hal ini? Tapi kalau aku sih aku gak punya bodyguard karena ya masih aman-aman aja sampai sekarang. Mungkin kalau artis Hollywood kali ya. Kalau artis Hollywood penting. Aku pernah tuh punya kejadian yang dia mau nyubit pipi, tapi jempolnya masuk ke mulut aku gitu. Aku kayak ya seperti hal itulah suka dukanya. Enggak sih. Cuman kadang-kadang lebih ke ini aja sih. Kalau aku sih kalau mood lagi bagus ya, semuanya aku ajak foto gitu. Ada perlu ada enggaknya sih, tapi kalau saya pribadi sih terkadang memang kalau ada acara atau nggak apapun itu kayaknya memang, tapi kalau misalnya sehari-hari kayaknya kalau saya bilang ya nggak perlu sih ya, nggak perlu. Toh kita juga punya publik dan publik juga istilahnya ya sudah resiko kita lah. Bukan resiko, malah kalau bilang pahala kita ya, berkah buat semuanya, berkah buat orang-orang yang nyalamin kita atau nggak itu ya. Kalau saya bilang sih nggak perlu. Kalau artis kayak Justin Bieber gitu baru ya butuh. Soalnya kalau aku sih ketemu ya ketemu aja, nggak pernah yang kayak gimana-gimana banget. Jadi saya jalan gitu aja, termasuk asisten pribadi pun saya nggak punya. Ajudan apalagi, supir juga apalagi, saya nyetir sendiri. Jadi saya bener-bener solo karir gitu loh ya. Dari dulu itu saya biasakan, karena menurut saya gini, dunia saya ini masih bisa saya tanggulangi sendiri dengan tangan saya. Jadi saya tidak, mungkin saya gitu, mungkin orang lain punya pandangan yang berbeda. Nah, tapi saya percaya diri aja bahwa kalau niat kita itu baik dan kita tuh tidak curiga ke orang, mudah-mudahan Tuhan membukakan pintu yang baik kepada kita. Dan itu saya rasakan selama karir saya di film. Dengan jam-jam yang ajaib, kalau pulang itu suka jam-jam aneh gitu, jam 2, jam 3, kadang-kadang jam 4 subuh. Tapi alhamdulillah sampai saat ini keselamatan saya terjaga. Jika kebanyakan artis Indonesia belum merasa penting menggunakan bodyguard, lain halnya dengan Jeremy Thomas. Sangat peduli pada keselamatan anak-anaknya, pria 47 tahun itu memanfaatkan jasa security penjaga rumah untuk memberi pengamanan. Oh enggak, mereka bukan pakai jasa bodyguard sebenarnya. Kebetulan waktu itu satpam yang di rumah kita perbantukan untuk membantu, karena kan kalau kita lihat membaca berita-berita
ibu kota, kondisi malam hari tidak kondusif, banyak begal. Akhirnya saya berinisiatif untuk menyuruh security di rumah atau satpam, security lah sebenarnya, untuk mendampingi mereka sehingga nanti kalau pulang malam-malam nyaman atau aman gitu loh. Karena situasi kan kalau kita baca suka aneh-aneh sekarang di jalan, orang lempar batu dan segala macam. Kalau security ya, kalau bodyguard ya tidak. Karena buat security itu kan secara protokoler dia sudah ngerti kalau ada apa-apa tuh urgentnya kemana gitu. Kalau mereka minta ditemenin sama security itu ya baru setahun ini. Karena berita-berita yang serem itu di media kan kita lihat baru beberapa bulan belakangan ini. Setari 3 uang dengan Jeremy yang menggunakan jasa pengamanan, pesepak bola naturalisasi Christian Gonzalez pun melakukan hal yang sama. Eloko memiliki seorang bodyguard yang sudah 5 tahun ia pekerjakan. Sosok itu adalah Firdaus Akbar, bodyguard ganteng yang pernah mengawal Agnes Mo beberapa tahun silam. Pertamanya itu sering orang-orang kan mungkin terlalu fans sama Eloko. Tadi Mas juga ngelihat ya gimana menarik, menyayat gitu kan, benar-benar kaget dengan Eloko ditarik, kadang kena cakar lah gitu. Ya seperti itulah paling bodyguard saya bilang, Ibu, Mbak sebentar ya, Abang oke foto tapi tunggu dulu gitu aja lah, atau satu-satu, kadang kan brul kayak gitu. Jadi bodyguard itu bukan karena perkelahian atau melindungin atau mau nyakitin orang, tidak sama sekali. Tapi dia sama kita kan seperti dia teman ya, bukan seperti bodyguard, tapi enggak, dia selalu ya untuk saya aman ya, tapi dia juga tahu saya seperti tadi istri bicara, dia kalau misalnya ada orang datang foto ya kita foto ya, tapi kalau mungkin misalnya ada rame-rame ya dia kerja dia untuk bicara sama mereka pelan-pelan, tunggu sebentar ini dulu nanti kamu. Bodyguard saya justru sekarang cetar banget ya, dia sangat famous, populer juga gitu. Karena bodyguard saya kan mix ya antara Pakistan dan Madura, jadi benar-benar sama beliau ini sangat seperti keluarga sekarang. Mengiringi fenomena bodyguard, tak banyak orang yang tahu bahwa di Indonesia ada bodyguard yang telah menangani ratusan artis. Baik artis dalam negeri seperti Agnes Monica, Syahrini, BCL, hingga artis luar negeri yang datang ke Indonesia. Mengawali karir pasang badan sejak tahun 1990, nama Erbi Dwi Toro telah bertemu dan mengawal banyak orang yang terkenal. Event pertama saya itu namanya Richard Mark tahun 1990 bulan Maret tahun 1990, berarti 29 tahun yang lalu ya. Bodyguard itu sebetulnya bukan hanya pelengkap, tapi sekarang menjadi kebutuhan. Dulu hanya melengkapi bahwa harus ada untuk menghindari ini. Sekarang sebagai kebutuhan bahwa ternyata tidak pernah akan ada terduga kejadian apa yang akan terjadi di depan. Menggeluti profesi sebagai bodyguard sejak tahun 1990 membuat Erbi memiliki keahlian pengamanan. Hal ini pula lah yang akhirnya memotivasi untuk membuka bisnis bodyguard di Indonesia. Menurut pengakuannya, bisnis yang bergerak dalam keamanan ini sangatlah menjanjikan. Kita lumayan, kalau bisa P1 Force sendiri itu lumayan. Kita nggak bisa bilang, oh kita dapat segini, nggak, kita agak sulit ya. Karena kalau nominasi ditarget oleh kantor pusat, misalnya angka 5 kita bisa, angka 5 lah kita bisa sampai 6 atau 7 gitu. Tak hanya pengamanan untuk event security, Erbi dan teman-teman juga menawarkan close protection dan man guarding. Salah satu pengguna jasa tersebut adalah penyanyi Indah Dewi Pertiwi. Dulu selama hampir 3 tahun 3 tahun itu sama IDP, close protection personal. Jadi emang pribadi. Kita di situnya ya nggak boleh, ya harus sama dia. Dia sih minta lebih, semua berusaha ikut mengatur kesiaran mereka, kegiatan mereka juga.
apabila ada fans, apabila ada yang ingin bertemu, bisa mengatur waktu dia istirahat, kalau dia selesai manggung, minta waktu jeda, ya itu ya termasuk dalam protap kerja kita. Meski ada kesan bangga bisa berdampingan dengan orang terkenal, permintaan dadakan dari artis secara tiba-tiba, suka tidak suka harus mereka terima. Coba, Rod Stewart. Kapan mintanya? Saya mau jalan dong, kemana itu, ke mall. Ya elah 5 menit kali ya. Tapi bagaimana nggak? Itu harus dipikir. Banyak sekali teorinya. Ratusan orang terkenal pernah ia jaga. Sebut saja Justin Bieber, Nicky Hayden, New Kids on the Block, Metallica, Bon Jovi, dan yang terbaru adalah artis Korea Lisa Blackpink dan Lee Sung Kyung. Menggeluti profesi yang sudah mau 3 dekade, Herbie dan teman-teman memiliki pengalaman lucu dan tak terlupakan. Hanya kurang komunikasi sedikit gitu. Jadi kita menganggap artis itu mungkin habis perform capek, terus kita jangan mereka lagi capek, ternyata aslinya keluar, udah nggak apa-apa. Atau mungkin pas kelihatan artisnya senang gini-gini ngobrol, pas kelihatannya senang, terus kita silakan. Apa ini? Paling ditinggal kali ya, nggak ada mobil gitu aja sih, sedih aja sih. Jadi harus kita naik kendaraan umum kayak model ojek gitu. Itu kita jalan di situ karena semua tergenang banjir. Artinya untungnya masih ya keberuntungan buat saya. Pesawat tuh delay 1 jam.